Baik, pada video ini saya ingin memperkenalkan pada Anda tentang logika belajar pemrograman. Jadi sebelum kita mulai belajar pemrograman atau Anda nanti belajar dengan materi yang saya berikan, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu bagaimana cara belajar pemrograman atau bagaimana cara memahami tentang pemrograman itu sendiri. Oke, kita next ke slide selanjutnya. Nah, untuk logika belajar pemrograman ini saya analogikan dengan contoh matematika. Nah, contoh di sini mudah, seputar penjumlahan. Contoh pertama yaitu 1 ditambah 1 sama dengan 2. Contoh kedua, 1 ditambah 1 sama dengan 75. Nah, di matematika ketika pertanyaan itu seputar tentang benar atau tidak, tentu saja untuk contoh pertama 1 tambah 1 sama dengan 2 itu benar. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 75 itu salah. Nah, karena di sini masih berbicara pernyataan itu benar atau salah, atau hal itu benar atau salah. Itu logika di matematika. Nah, ketika kita mulai belajar tentang pemrograman dengan contoh yang sama, 1 ditambah 1 sama dengan 2, dan contoh kedua 1 ditambah 1 sama dengan 75. Di sini kita sudah tidak berbicara tentang hal itu benar atau salah, tapi hal itu bisa atau tidak. 1 ditambah 1 sama dengan 2, jawabannya bisa. 1 ditambah 1 sama dengan 75, bisa atau tidak. Nah, itu kembali lagi kepada nalar dari kita, penalaran kita tentang soal tersebut, penalaran kita tentang kasus tersebut. Nah, karena pernyataan itu seputar bisa atau tidak, maka 1 tambah 1 sama dengan 75 tentu saja bisa. Ingat, kembali lagi, ini seputar penalaran kita terhadap kasus. Jadi di pemrograman itu kita lebih diarahkan pada bagaimana kita memberikan solusi atau memecahkan sebuah permasalahan. Nah, penjelasannya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, agar 1 tambah 1 sama dengan 2 dan hasilnya harus 75, agar hasilnya 75, maka hasil 1 tambah 1 sama dengan 2 ini dijumlahkan dengan 73. Nah, sehingga hasil akhirnya 75. Nah, ini penalaran kita. Sekali lagi, dalam pemrograman kita diarahkan untuk memberikan solusi. Ya. Oke, apakah harus solusinya 1 tambah 1 sama dengan 2 ditambah 73 baru 75? Tidak. Tidak hanya ini. Penyelesaian kedua tidak harus dijumlahkan, tapi dikurangi. Nah, 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikurangi minus 73, hasilnya adalah 75. Juga bisa dengan cara lain, yaitu perkalian. 1 ditambah 1 sama dengan 2 dikali 37,5 hasilnya 75. Cara lain lagi, 1 tambah 1 sama dengan 2 dibagi 1 per 37,5 hasilnya 75. Nah, jadi dalam menyelesaikan sebuah kasus di pemrograman, intinya tidak hanya bisa diselesaikan dengan satu cara, tapi mungkin ada opsi-opsi yang lain. Nah, itu tergantung dengan tingkat penalaran kita masing-masing. Nah, ini logika dalam belajar pemrograman. Jadi, gimana sih belajar pemrograman? Ingat, dalam pemrograman itu kita lebih diarahkan memberikan sebuah solusi, atau lebih diarahkan bagaimana cara menyelesaikan sebuah kasus yang ada. Nah, lanjut dengan slide selanjutnya.
Ini di sini saya memberikan satu contoh sebuah soal matematika sama. Di sini contoh untuk menghitung luas segitiga. Diketahui alas sama dengan 5 cm, tinggi sama dengan 8 cm. Penyelesaian. Nah, cara pertama, luas segitiga sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ini merupakan rumus luas segitiga. Kemudian langkah selanjutnya setengah dikali 5 dikali 8, dimana langkah ini kita sudah memasukkan nilai dari alas dan tinggi. Nah, langkah selanjutnya setengah dikali 40, dimana di sini kita mengalihkan terlebih dahulu nilai 5 dengan 8. Nah, kemudian hasil akhirnya adalah 20 cm. Ini luas segitiga di cara pertama. Cara kedua, luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Kemudian sama, setengah dikali 5 dikali 8. Nah, kemudian luas segitiga sama dengan 20 cm. Jadi di cara kedua ini, tanpa melakukan perkalian 5 dikali 8 terlebih dahulu, jadi langsung melakukan perkalian setengah dikali 5 dikali 8. Ini di cara kedua. Kemudian cara ketiga, luas segitiga sama dengan tinggi kali alas kali setengah. Luas segitiga sama dengan 8 dikali 5 dikali setengah. Luas segitiga sama dengan 20 cm. Ingat, cara pertama, cara kedua, dan cara ketiga ini sama-sama menyelesaikan perhitungan dari luas segitiga. Hasilnya sama, 20 cm. Tapi bisa kita lihat, cara pertama dan cara kedua ini lazim atau normal dikerjakan. Langkah yang bisa dipahami oleh kebanyakan orang, ya, karena kita sudah terbiasa dengan bahwa luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, berbeda dengan cara ketiga, luas segitiga sama dengan tinggi dikali alas dikali setengah. Ini kebanyakan dari kita polanya tidak seperti ini, ya. Nah, di sini saya hanya ingin memberikan penjelasan bahwa ketika kita belajar pemrograman tanpa mengetahui fundamentalnya, ya, rata-rata kita akan menyelesaikan sebuah kasus ini dianalogikan di cara ketiga, ya, jika kita belum mengetahui fundamentalnya. Dalam artian, ketika kita melakukan typing sebuah sintak, mengetikkan sebuah sintak, struktur sintak kita pasti berbeda antara yang kita sudah mengetahui fundamentalnya dengan yang belum. Contoh kasusnya, ketika ada sebuah kasus A, B, C dalam satu proyek. Nah, ketika kita menyelesaikannya langsung by case, kita searching melalui internet. Di case A kita dapat clue, dapat jawabannya di link tertentu. Kemudian case B kita dapat jawabannya di link berbeda lagi, dan case C kita dapat jawabannya di link yang berbeda lagi. Nah, dari ketiga case tersebut, dengan kita mendapatkan jawabannya di 3 link yang berbeda, kemungkinan besar struktur kodenya juga akan berbeda. Jadi ketika kita mengimplementasikan di sebuah satu project, maka struktur kodenya pasti akan kurang baik dibaca, karena kita mengambil standar dari orang lain, style dari orang lain,
stylenya yang berbeda-beda kita combine. Nah, jadinya ketika dibaca oleh orang lain pun, ketika sintak kita dibaca oleh orang lain pun pasti akan kurang bisa memahami alur programnya. Nah, di sini analogi dari pemrograman, belajar pemrograman seperti itu. Mungkin itu saja untuk pengenalan pertama ini. Jadi tentang logika belajar pemrograman. Ingat menu belajar sekolah Codinger, modul, video, question of the day, dan temu online. Demikian video pengenalan dari saya. Terima kasih dan selamat bergabung bersama Oma Codinger.